Obafemi return buat klaim tahtanya lagi. Jasper Troy berhasil raih gelar WWE pertamanya. Dark State makin sini makin lemah. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT minggu ini tanggal 12 November 2025. Juara wanita NXT Tatum Paxley masuk bareng The Cooling. Paxley mulai ngomong jujur, dia bangga tapi juga gelisah. Ngaku kalau dia kadang terlalu impulsif, kecewa banget sama kekalahan minggu lalu, dan lagi berusaha meyakinkan diri dan meyakinkan penonton kalau dia masih yang pegang kendali. Terus, Izzy Dame kayak mulai manipulatif. Gayanya sok peduli tapi isinya nyindir. Bilang berhenti ambil keputusan gegabah, berhenti ngasih pertandingan gelar ke siapapun yang minta. Tapi jelas banget itu bukan nasihat, itu kontrol yang terselubung. Pas kelihatannya Paxley mulai berani melawan, Jessie J nongol bareng Fatal Influence-nya buat manas-manasin situasi. Dia nyolot, bilang Paxley cuma berusaha buktiin kalau kemenangannya itu bukan keberuntungan, dan nuntut rematch. Paxley kelihatan bingung tapi akhirnya ngumumin kalau Jessie bakal dapat rematch di Gold Rush, dan itu bakal jadi kesempatan terakhirnya. Jen senyum licik, Dame kelihatan marah, dan dari situ kelihatan banget kalau fondasi The Cooling mulai retak. Menurutku promonya agak lama sih, tapi akhirnya nyampe juga. Tatum emang belum paling kuat di mic, tapi punya aura dan koneksi yang tulus. Paxley tuh gampang disukai, sementara Izzy jelas bakal ngehianatin dia sebentar lagi. Aku suka banget storyline cewek-cewek di NXT ini, walaupun divisi wanitanya makin rame karena sabuk juga makin banyak. Backstage, The Vanity Project lagi nge-hype bareng Eva. Pas Ethan Page masuk bareng Chelsea Green dan Alba Fire, mereka pamer gelar Triple A Mixed Tag Team Title sambil ngeledek Joe Hendry dan Tia Hale. Bilang kalau lawan mereka belum pantas satu ring bareng. Eva akhirnya ngumumin pertandingan malam itu Alba Fire melawan Tia Hale. Lanjut ke WWE Speed Championship antara LA Grande Americano lawan Jasper Troy. Pertandingannya cepat, Grande main teknikal, Troy ngandelin kekuatan. Keduanya dapat momen, tapi ujungnya kacau. Ada distraksi di pinggir ring, wasit bingung dan Troy dapat celah buat ngehajar Black Home Slam pas waktu habis-habis untuk memenangkan pertandingan dan resmi jadi juara baru WWE. Pertandingan speed yang lumayan sih, pendek tapi padat. Troy dapat gelar pertamanya di WWE juga. Aku cuma agak was-was aja karena sabuk speed kadang kayak mainan undercard yang nggak penting. Tapi kalau mereka serius mau bangun Troy jadi monster yang baru, bisa menarik juga. Walau jujur, aku bukan fans besar divisi Speed, setidaknya sekarang mereka bisa pakai sabuk itu buat ningkatin Troy. Kembali ke backstage, Tia Hale lagi ngobrol bareng Joe Hendry. Dia kelihatan makin pede, percaya sama Hendry, fans dan dirinya sendiri. Buat pertandingannya seru banget. Alba Fire tampil agresif, tapi Tia Hale punya hati yang gak mau nyerah. Ethan Page dan Chelsea Green sempat ganggu, tapi Hendry bantu ngebalikin keadaan. Hale langsung manfaatin momen itu buat nge-roll up Fire untuk memenangkan pertandingan. Agak sedikit kaku di beberapa momen, tapi pertandingannya fun banget. Momentum buat Hale juga pas. Page dan Green emang penyelamat WWE tiap mereka dibutuhkan. Match ini juga cara bagus buat ngenalin ulang Hendry dan kasih mereka storyline yang berarti. Backstage lagi, Tatum Paxley sempat mau ngomong sesuatu ke Ricky Sainz, tapi The Cooling langsung narik dia pergi sebelum sempat ngelanjutin. Terus, ada segmen sinematik yang keren banget dari juara NXT Women's North American, Black Monroe. Dia literally berdebat sama versi dirinya sendiri. Ada sisi Bright Black yang percaya diri dan sisi Dark Black yang kejam dan haus kekuasaan. Mereka berantem soal cara ngalahin Sol Ruka. Dark Black bisik ke dirinya sendiri buat ngelepas sisi gelapnya. Di akhir segmen, dua sisi itu nyatu jadi versi baru yang lebih menyeramkan. Gila sih, ini keren banget secara karakter. Sementara itu, Javon Evans nge-hype dirinya di turnamen John Cena Last Time Is Now, dan Jordan Grace juga tiba-tiba muncul buat nyerang Kelani Jordan. Janji bakal rebut TNA Knockouts Championship 2 minggu lagi. Javon Evans kering buat promo.
Dia cerita soal usianya yang baru 21 tahun, bakal tampil di Madison Square Garden dan harus lawan Gunther di ronde pertama turnamen. Dia terus manggil Leon Slater lewat video link, mereka pamer chemistry dan ngumumin kalau di Gold Rush, mereka bakal ngerebut NXT Tag Team Titles. Tapi tiba-tiba lampu mati. Dark State nongol, Osiris Griffin dan Dion Lennox datang dengan pesan jelas, kami bakal hancurin masa depan sebelum sempat lahir. Tensi jadi naik, Slater langsung lari ke ring dan mereka pun berantem. Evans dan Slater berdiri tegak di akhir, bener-bener bikin kesan kalau mereka bisa ngerebut sabuk tag team dari para monster NXT itu. Seru sih lihat Evans dan Slater bareng, chemistry mereka itu dapat banget. Tapi jujur, segmen ini bikin Dark State kelihatan kayak badut sih. Mereka terus-terusan kalah dan gak pernah kelihatan berbahaya lagi. Sayang banget, padahal potensinya ada. Backstage, Trick Williams ketemu Kelani Jordan, juara TNA Knockouts. Kelani ngingetin Trick kalau di puncak itu sendirian dan dua-duanya kayak saling ngerti. Jadi juara itu artinya kamu harus hati-hati sama siapa yang kamu percaya. Habis itu ada video paket nostalgia balik ke Juni tahun 2002, momen legendaris waktu John Cena debut lawan Kurt Angle sambil teriak Ruthless Aggression. Ada Batista, Undertaker, dan Cody Rhodes yang refleksi tentang gimana momen itu ubah WWE selamanya. Lanjut ke Women's Speed Tournament, Fallon Henley lawan debutan Skylar Ray, juara LFG Season 2. Ray kelihatan atletis banget, tapi Henley bareng Jessie J dan Lainey Reed mainnya cerdas. Dia counter dengan tepat, lempar finisher, dan menang buat maju ke Gold Rush lawan Zarya buat sabuk Women's Speed. Di pertandingan ini nggak banyak yang bisa dinilai dari Ray karena format speed yang singkat, tapi penampilannya keren. Dia punya tampilan bintang. Cuma wajar kalau dia belum menang lawan nama besar kayak Henley. Di luar arena, Jasper Troy, juara speed yang baru, ngumumin kalau semua orang di NXT harus sujud ke dia. Sementara itu, Dark State muncul lagi di vignette, ngancam Evans dan Slater kalau mereka bakal nyesal udah berani masuk ke dunia mereka. Di sisi lain, Fatal Influence jalan di backstage. Lainey Reed bilang dia bakal bantu Jen dan Henley ke arah sabuk, tapi tiba-tiba misah dan bilang dia punya urusan sendiri. Mencurigakan. Pertandingan berikutnya, Tavian Hedge melawan Josh Briggs. Hedge coba ngurung Briggs di awal, tapi kekuatan dan pengalaman brawlingnya Briggs bikin dia susah dikontrol. Setelah pertarungan keras, Hedge berhasil bikin kejutan. Ngeles dari tendangan, counter dengan belly-to-belly side slam untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang besar buat Hedge atas nama besar kayak Briggs. Aku nggak kaget karena emang pas banget buat dia dapat momentum kayak gini. Backstage lagi, Eva ngingetin Miles Bourne buat gak ikut campur di main event. Sementara Ryan Sinclair dan Kendall Gray malah ribut sama Lainey Reed sampai harus dipisahin. Waktunya main event, NXT Championship Last Man Standing match antara Ricky Sanchez melawan Trick Williams. Dari bel pertama, kacau total. Kursi, candlestick, tong sampah, tangga, semua dipakai. Trick fokus nyerang tulang rusuk Ricky dengan brutal, tapi Ricky ngebalas dengan gaya perhitungan yang penuh dendam. Pertandingannya nyebar ke seluruh arena sampai ke area penonton. Trick berdarah tapi masih sempat nyodorin trick shot dari tangga. Ricky tetap bangkit, mereka hancurin meja, pakai rantai, tukar-tukaran finisher, sampai akhirnya Ricky counter trick shot terakhir dengan spear dari barikade. Dua-duanya jatuh nabrak meja komentator. Wasit mulai hitung, Trick coba bangkit, tapi Ricky dorong dia jatuh lagi di hitungan 9. Ricky Sanchez masih berdiri di hitungan 10 dan berhasil pertahankan gelar NXT-nya. Dan pas semua ngira acara kelar, lampu tiba-tiba mati. Oba Femi muncul, mantan juara NXT balik lagi dengan aura yang bikin satu roster langsung tegang. Oke, jadi ini match terbaik. Harusnya sih mereka lakuin ini di Halloween Havoc kemarin karena jauh lebih intens dari versi sebelumnya. Drama, darah, dan visualnya lebih dapat. Aku udah duga Ricky bakal menang buat nutup feud ini dan hasilnya satisfying banget. Secara keseluruhan, episode NXT kali ini solid. Ricky Sanchez melawan Trick Williams jadi sorotan utama dan ngangkat keseluruhan acara. Pertandingan lainnya juga oke, tapi nggak sampai ke level itu.
build up ke Gold Rush juga rapi. Overall, episode NXT minggu ini itu mantap dan berisi. Tapi menurut kalian gimana NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.